Guys, ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah, tetapi mereka itu tidak kunjung-kunjung punya anak. Sampai suatu hari istrinya itu merasa mual-mual, dan awalnya dia itu mengira kalau dia itu salah makan. Tapi untuk memastikannya, akhirnya dia membeli test pack. Dan setelah dia mengeceknya, memang betul kalau dia itu hamil. Akhirnya keluarga mereka yang senang mendengarkannya, mereka langsung membeli peralatan bayi. Padahal mereka itu belum tahu bahwa bayinya itu cowok ataupun cewek, karena mereka itu nggak ada uang untuk periksa ke dokter. Dan karena mereka ini ingin banget mendengarkan detak jantung bayinya, akhirnya mereka itu memutuskan untuk membeli sebuah alat dari online shop gitu guys. Jadi mereka pun bisa mendengarkan detak jantung anaknya. Akhirnya mereka berdua ini merasakan sangat senang. Dan sampai sudah tiba tanggal lahirannya, tapi dia pun belum bisa untuk lahiran. Awalnya dia tuh mikir biasa aja kan, tetapi setelah sebulan berlalu, dia juga belum bisa untuk lahiran. Akhirnya dia periksa lagi memakai alat detak jantung tadi, dan dia masih bisa mendengar suara detak jantung dari anaknya. Sampai akhirnya 3 tahun berlalu, tapi dia juga belum bisa untuk melahirkan. Sekarang dia udah gak peduli mau ada uang atau enggak, dia harus periksakan ini ke dokter. Dan pada saat diperiksa, ternyata dokter mengatakan bahwa dia ini tidak hamil. Perutnya membesar itu karena dia itu terlalu banyak makan dan dia itu semakin gendut. Di sini dia benar-benar kaget guys, karena dia itu merasa bahwa ada bayi dalam perutnya karena dia itu bisa mendengarkan detak jantung bayi tersebut. Di sini dia benar-benar menangis guys. Tapi tiba-tiba dokternya itu melihat lanjut part 2. Nah, selama dia mengandung selama 3 tahun itu, pada saat diperiksa ternyata dokter bilang dia nggak hamil. Badannya itu membesar karena dia makannya banyak. Dia nangis guys. Tapi akhirnya dokter itu melihat sesuatu. Karena takut salah lagi, akhirnya si dokter ini memanggil temannya, dokter lain gitu guys. Dan bener guys, kata dokter yang cowok ini, wanita ini memang benar-benar hamil. Di dalam perutnya itu ada 3 orang bayi. Karena dia sudah hamil selama 3 tahun, akhirnya dia tanya ke dokter gitu ya kan, "Dok, apakah anak saya sudah berumur 3 tahun di dalam perut?" Terus dokternya bilang, "Itu nggak mungkin, bayimu tetap berusia 9 bulan. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat langka." Dan dokter juga bilang, satu janin yang ada di perutmu itu belum berusia 9 bulan. Jadi kita harus menunggu janin yang satu ini baru bisa dilakukan operasi. Dan di umur 9 bulan baru bisa melahirkan. Terus wanita itu bilang, "Dok, kami nggak ada uang untuk operasi." Dokter pun bilang, "Kamu tenang aja. Karena ini kejadian langka, pasti ada bantuan untuk kalian." 9 bulan berlalu, akhirnya wanita ini dioperasi. Dan alhamdulillah operasinya itu lancar guys. Dia melahirkan 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dan dikasih nama Aiden, Alex, dan juga Amy. Guys, wanita ini ketagihan operasi plastik hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Jadi awalnya wanita ini dilahirkan dengan muka yang biasa-biasa saja. Dia tidak cantik, tetapi dia ingin sekali menjadi seorang artis. Dari kecil dia sudah bercita-cita menjadi seorang artis, walaupun dia sadar bahwa wajahnya itu biasa-biasa saja. Dia pun bersikeras untuk mengikuti casting untuk menjadi seorang artis. Tapi sayangnya dia tidak keterima, dan malah dia itu dihina oleh para juri yang ada di situ. Para juri mengatakan kamu tidak akan pernah menjadi seorang artis. Oleh karena itu dia memutuskan untuk pergi ke tempat operasi plastik. Awalnya dia ingin operasi hidungnya saja, karena hidungnya itu benar-benar pesek. Akhirnya dia pun dioperasi oleh dokter dan hidungnya itu menjadi bagus seperti ini. Dia pun mengikuti casting lagi, tetapi sayang dia tetap tidak diterima. Si juri bilang mukamu itu pas-pasan. Akhirnya dia melakukan operasi plastik lagi untuk sempurna wajahnya. Akhirnya wajahnya pun menjadi sempurna dan sangat cantik seperti ini. Dia pun menjadi seorang model, tetapi pada saat dia terkenal malah dia seperti ini. Operasi plastiknya pun sudah berhasil dan dia itu sudah sangat terkenal karena dia itu memang benar-benar sangat cantik. Semua orang mengagumi kecantikan wanita ini. Tetapi wanita ini tidak pernah ada puasnya. Dia merasa bahwa wajahnya itu kurang cantik, kurang mulus, dan juga kurang sempurna. Dia pun memutuskan untuk datang ke dokter itu lagi. Dia mengatakan kepada si dokter bahwa dia itu ingin mengoperasi wajahnya lagi. Tetapi si dokter menolak karena mukanya itu sudah banyak operasi. Dia malah marah-marah dan pergi ke dokter yang lainnya. Dokter ini pun mau mengoperasi wajahnya. Pada saat selesai operasi, sayangnya operasi tersebut gagal. Wajahnya tiba-tiba retak dan hancur seperti itu. Dan dia pun ujung-ujungnya harus meninggal. Pesan yang dapat kita ambil adalah kita itu harus banyak-banyak bersyukur guys. Rawat apa yang kita miliki sekarang, karena kalau kita lihat ke atas terus tidak ada habisnya. Jangan sampai kita kehilangan apa yang kita miliki sekarang, karena penyesalan itu datangnya terlambat. Jadi banyak-banyak bersyukur ya guys. Guys, gadis ini dipaksa memakai makeup oleh ibunya sendiri dari dia masih kecil. Jadi gadis ini cuma tinggal sama ibunya saja. Dari kecil sebenarnya dia sudah cantik dari lahir. Bahkan dia sudah pernah masuk ke televisi ataupun majalah-majalah. Nah, pada saat gadis ini berumur 4 tahun, dia mengatakan dia sudah tidak mau pemotretan lagi. Dia mau nonton Cinderella. Tetapi ibunya memaksa dia untuk ikut pemotretan. Bahkan dia itu didandani oleh ibunya.
Dia juga dipaksa pakai krim dan juga lotion. Bahkan di umur 6 tahun dia sudah bisa makeup sendiri. Jadi masa kecilnya itu dipenuhi dengan makeup dan juga skincare. Nah, supaya dia lebih cantik lagi, ibunya memaksa dia itu untuk memakan bunga, guys. Pada saat dia di SMA, dia itu sangat terkenal karena dia itu memiliki YouTube dan juga dia itu sangat cantik. Semua orang otomatis mau berteman sama dia ini. Tapi ternyata guys, teman-teman ini mau berteman sama dia nggak tulus, cuman mau cantik kayak dia aja. Mereka nggak tahu aja gimana tersikisanya gadis ini, guys. Suatu hari gadis ini sedang jalan-jalan sama ibunya, tetapi dia itu nggak pakai makeup sama sekali. Terus dia liatin sama orang dan ibunya itu marah-marah. Lanjut part 2, guys. Ibunya bilang, kenapa kamu nggak pakai makeup? Lihat tuh orang-orang liatin kamu karena kamu jelek banget. Dan sampai rumah gadis ini bilang kepada ibunya kalau dia itu punya cita-cita menjadi seorang pelukis. Tapi ibunya ini malah marah-marah dan mengatakan, kamu ini bener-bener gak bersyukur ya, orang-orang pengen menjadi seperti kamu loh. Gak ada masa depan di dunia seni, jadi kamu harus tetap di dunia modelmu. Tapi gadis ini gak peduli guys, dia tetap daftar kuliah di jurusan seni. Dan dia itu pilih universitas yang jauh dari rumahnya supaya dia itu jauh dari ibunya juga. Nah, suatu hari pada saat dia pulang ke rumah, dia ngelihat kamarnya itu kosong, gak ada lukisannya sama sekali. Ternyata ibunya ngambil semua lukisannya itu dan dibuat di sebuah pameran. Tapi pameran itu atas nama ibunya. Akhirnya dia datang ke pameran itu dan marah-marah ke ibunya. Dia bilang kalau ibunya itu mencuri lukisan dirinya. Tetapi nggak ada satupun orang yang percaya sama dia. Malah dia diketawain sama orang-orang, guys. Nah, tiba-tiba akhirnya guru seni itu datang membawa bukti kalau semua itu lukisan dirinya. Setelah itu pun ibunya minta maaf dan bilang kalau ibu takut kehilangan kamu jika kamu ke universitas itu. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Dan akhirnya sekarang dia itu menjadi pelukis terkenal, guys. Guys, anak cowok ini tinggal di sebuah pantai asuhan dan merasakan sangat kesepian. Setiap hari dia nungguin seseorang untuk datang, sampai suatu hari ada anak cewek yang baru datang ke panti asuhan tersebut. Cowok ini pun melihat seperti ada seseorang yang datang dan akhirnya dia itu langsung saja merasakan sangat senang, guys. Cewek itu pun masuk ke dalam panti dan anak cowok tadi pun sampai turun nyamperin ke bawah untuk ngeliatin anak cewek ini. Bahkan cowok ini sampai deg-degan gitu, guys. Nah, pada saat itu di panti asuhan ini sedang bagi-bagi mainan. Karena anak cewek ini baru, jadi ya udah deh dia cuma ngeliatin teman-temannya doang. Nah, pada saat dia sedang ngeliatin teman-temannya, tiba-tiba dia ngeliat payungnya itu nggak ada di tempatnya. Terus dia ikutin bercakan air itu dan ternyata yang ambil payungnya itu adalah anak cowok ini. Ternyata dari tadi anak cowok ini bukan tertarik sama cewek ini, melainkan cuma payungnya doang. Dia kesel banget sama cowok itu dan marah karena udah nyuri payungnya. Terus pada saat anak cewek ini mengambil payungnya, anak cowok itu malah nangis. Karena ternyata kalian gak akan menyangka payung itu part 2. Nah guys, tadi kan anak cewek ini benci banget sama cowok itu karena payungnya dicuri. Tapi pas cewek itu mengambil lagi payungnya, si anak cowok ini malah nangis, guys. Karena ternyata payung itu mengingatkan dia lagi dengan ayahnya. Jadi dia itu dulu punya ayah sebenarnya. Kemana-mana dia selalu dengan ayahnya. Pada saat ayahnya kerja pun dia ikut dengan ayahnya. Sampai suatu hari ayahnya itu memutuskan untuk titipin dia di panti asuhan, guys. Karena ayahnya ngerasa nggak akan bisa besarin anaknya itu sendirian dalam posisi seperti ini. Nah, itulah kenapa dia tertarik sekali sama payung kuning si anak perempuan tadi. Karena dia ngerasa payung itu bisa mengingatkan dia bersama ayahnya. Setelah itu, pada saat dia tua, akhirnya itu dia menjadi penjual payung seperti ini. Dan suatu hari pada saat dia sedang berjualan payung, dia melihat ada sosok laki-laki yang bawa payung kuning dan mirip banget sama ayahnya. Dia pun mengejar tapi nggak dapat guys, sampai akhirnya dia jatuh seperti ini. Ternyata itu cuma hayalan saja. Istrinya pun datang untuk bawa dia pulang. Dan ternyata yang jadi istrinya ini adalah cewek yang benci banget sama dia tadi karena payungnya dicuri, guys. Guys, pria ini cerdas banget. Dia adalah seorang tahanan. Jadi pada saat pria ini berusia 19 tahun, dia masuk penjara dengan tuduhan menyusup ke intelijen Amerika Serikat dan mencuri banyak rahasia negara di sana sampai dia itu dijuluki sebagai rubah. Sedangkan ayahnya adalah seorang pria tua yang tinggal sendirian. Jadi pada suatu hari ayahnya itu ingin menanam kentang di kebunnya, tetapi tidak bisa karena usianya sudah terlalu tua. Akhirnya ayahnya itu mengirimkan pesan kepada anaknya yang ada di penjara. Pesan itu berbunyi, "Putraku yang tersayang, aku ingin saat ini kamu bersamaku untuk membantuku membajak kebun dan juga menanam kentang. Aku tidak punya siapa-siapa untuk membantuku." Setelah beberapa saat, sang ayah mendapatkan surat balasan dari anaknya yang mengatakan, "Ayahku yang tersayang, tolong jangan menggali tanah yang di sekitar kebun. Karena aku menyembunyikan sesuatu yang sangat penting, dan ketika aku keluar dari penjara, aku akan memberitahumu." Tiba-tiba 1 jam kemudian, para intelijen pun datang ke rumah pria tua tadi. Apakah yang akan dilakukan mereka? Lanjut part 2, guys. Dan pada saat para intelijen datang untuk mengepung rumah pria tua tadi, mereka pun menggali tanah meter demi meter, memindahkan semuanya, tetapi mereka tidak menemukan apapun di dalam tanah yang di dekat kebun itu. Akhirnya para intelijen itu pun pergi meninggalkan rumah dengan keadaan tanah yang di dekat kebun itu masih tergali. Keesokan harinya, sebuah surat pun datang kembali kepada pria tua tadi itu. Surat itu tertulis, "Ayahku yang tersayang, kuharap saat ini kebun sudah dibajak dengan sangat baik. Sekarang kamu pun bisa menanam kentang yang kamu ingin tanam tadi.
Dan jika kamu membutuhkan hal yang lain, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungiku lagi. Tertanda anakmu tersayang. Nah, setelah kalian mendengarkan kisah yang ini tadi, pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Coba kalian komen di bawah guys.